Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Hengki Angguna Almansa dengan NIM C0C020001 dari Prodi D3 Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra, SE MSI. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang akuntansi syariah, hubungan syariah Islam dan akuntansi, serta perkembangan transaksi syariah. 1. Pengertian akuntansi syariah. Pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya, yaitu akuntansi dan syariah. 1. Definisi dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengiktisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. 2. Definisi syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah adalah suatu sistem atau teknik dari suatu pencatatan, penggolongan, dan peringkasan, pelaporan dan menganalisa data keuangan yang dilakukan dengan cara tertentu yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi atau perusahaan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam nilai-nilai Islam. 2. Hubungan syariah Islam dengan akuntansi. Hubungan syariah Islam dengan akuntansi. Akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang menekankan dua hal yaitu akuntabilitas dan pelaporan, di mana keduanya sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Pertanggungan atas pelaporannya dipertanggungjawabkan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu bidang akuntansi disandingkan bersama istilah syariah agar sistem yang ada kegiatannya maupun pelaporan yang ada dapat sesuai dengan syariah Islam yang diajarkan bagi umat muslim. Al-Quran juga menitik beratkan akuntansi pada surat Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan fungsi-fungsi pencatatan atau kitabah, dasar dan manfaatnya. Hai orang-orang yang beriman, jika kau bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis. Secara umum, prinsip akuntansi syariah adalah sebagaimana uraian yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282, yaitu 1. Prinsip pertanggungjawaban. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait dan biasanya dalam bentuk laporan akuntansi. 2. Prinsip keadilan. Kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu pertama adalah berkaitan dengan praktik moral yang merupakan faktor yang sangat dominan. Kedua, kata bersifat lebih fundamental dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika atau syariah dan moral. 3. Prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Kebenaran di dalam Al-Quran tidak diperbolehkan untuk dicampur adukkan dengan kebatilan. Al-Quran telah menggariskan bahwa ukuran, alat atau instrumen untuk menetapkan kebenaran tidaklah didasarkan pada nafsu. 3. Perkembangan transaksi syariah. Perkembangan transaksi syariah dibagi dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama, pada tahun 1963 diawali dengan berdirinya MIT GHMR Local Saving Bank di Mesir. Kedua, pada tahun 1972 pemerintah Mesir melakukan restrukturisasi MIT GHMR Local Saving Bank menjadi Nazar Social Bank. Ketiga, pada tahun 1975 pendirian Islamic Development Bank. 4. Pada tahun 1978 di Luxembourg.
5 pada tahun 1981 di Swiss, 6 pada tahun 1983 di Denmark, 7 pada tahun 1982 di Malaysia, 8 pada tahun 1991 pendirian Bank Muamalat di Indonesia, 9 pada tahun 1998 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memberikan landasan hukum lebih kuat untuk perbankan syariah. 10 pada tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, pemerintah memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Sektor syariah yang sedang berkembang adalah transaksi investasi syariah dan sektor keuangan non-bank. Transaksi ini terus mengalami peningkatan, di antaranya yang pertama obligasi syariah atau sukuk. Kedua, pasar modal syariah. Ketiga, dana pensiun syariah. Keempat, pendanaan proyek syariah. Kelima, real estate syariah. Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah dikenal sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mempelajari akuntansi syariah dibutuhkan pemahaman yang baik mengenai akuntansi sekaligus juga tentang syariah Islam. Selanjutnya, perkembangan pemikiran mengenai akuntansi syariah juga semakin berkembang, yang ditandai dengan semakin diterimanya prinsip-prinsip transaksi syariah di dunia internasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa motor dari penerapan transaksi syariah diawali oleh sistem perbankan syariah dan baru dilanjutkan dengan sektor lainnya. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.